4 tahun sudah aku memasuki desa ini. Hampir tiap hari aku menjajakan dagangan kerupuk ke pelanggan. Tiap hampir pertengahan hari aku baru memasuki pintu gerbang desa ini. Itu karena tempatku jauh, sekitar 70 km di kabupaten lain. Namun perjalananku hari ini tidak hanya sekedar membawa dagangan kerupuk, tapi sambil membawa kain persenan. Ya, kain satu potong lah untuk cukup dipakai satu rancangan baju. Sebab ini jelang hari raya. Dan para pedagang di daerah sini biasanya membagi-bagikan persen atau hadiah khusus jelang hari raya. Dan untuk kali ini aku belikan kain di toko grosiran di kota sehingga aku dapat harga murah per meternya. Baru saja aku memasuki pintu gerbang desa ini, tiba-tiba mendung datang. Padahal ini kemarau kering kerontang. Tak hanya mendung, angin pun datang bergemuruh. Tidak lama kemudian hujan turun, hujan badai campur angin. Petir juga menyambar-nyambar. Tentu saja aku ketakutan. Apalagi warga desa ini. Aku lihat mereka berlarian. Ada yang keluar dari rumah, ada juga yang malah masuk ke dalam rumah. Aku segera menancap gas motorku untuk mencari perlindungan di rumah terdekat. Aku menyaksikan sendiri betapa badai sedemikian dahsyat dan terus mengamuk. Desa semakin gelap karena air hujan menjadi kabut yang tertiup angin kencang. Pohon-pohon tinggi tumbang. Hampir 1 jam aku hingga membayangkannya, sedemikiankah cara mengawali hari kiamat kelak. Petir semakin menjadi-jadi. Dia jedar-jeder di atas, seperti sedang ada pertarungan di atas. Dan pohon kelapa di depan rumah Mbak Minto pun terbakar. Tampaknya petir tidak memiliki kenek atau pengawal, sehingga dia nabrak-nabrak sedemikian rupa. Petir belum berlalu, angin semakin menjadi-jadi. Dan kali ini malah bukan angin yang biasa, tetapi angin yang hadir bersama dengan sangkarnya, yakni susuhe angin. Berita di TV angin tersebut disebut angin puyuh atau angin tornado, tetapi di daerahku sini orang menyebutnya ulur-ulur. Pohon dan bangunan sekuat apapun, jika sudah dijebol ulur-ulur, sangat gampang sekali bral brul. Dan tidak ada yang menyalahkan. Tiba-tiba aku menyaksikan warga desa berlarian keluar rumah. Diawali oleh 1 orang, Mbak Minto, yang berteriak ulur-ulur, ulur-ulur. Kemudian suara itu didengar oleh tetangga dan semuanya keluar dan semuanya meneriakkan bersama ulur-ulur, ulur-ulur, rojo pedot nisor, pedoton dhuwur, ulur-ulur, ulur-ulur, rojo pedot nisor, pedoton dhuwur. Barulah kemudian angin reda. Dari peristiwa itu aku baru tahu tentang cara mengatasi atau meredah angin puting beliung atau serangan badai tornado. Kelak jika sudah zaman internet dan semua orang membuat YouTube, aku ingin membuat tutorialnya, yakni cara menjinakkan angin tornado. Angin memang reda setelah warga meneriaki, tapi hujan dan badai terus berlalu. Tiba-tiba Mbok Ginem, orang yang sudah mengenalku karena aku setiap hari lewat di desa itu, menghampiriku dan bertanya, "Nak, mohon maaf ya, mohon maaf sekali. Sampean kan orang luar, bukan orang di desa sini. Saya tanya jangan tersinggung ya.
apakah sampean tadi memakai baju batik atau membawa baju batik? Sontak aku kaget oleh pertanyaan. Aku sebagai tertuduh, tampaknya di desa itu seluruh penyebab prahara ini pasti bukan warga sekitar, melainkan warga pendatang. Aku baru ingat bahwa di dalam gerobakku penuh dengan kain batik yang akan kubagikan kepada warga di sini sebagai parsel. Tapi aku juga tidak mau jujur, sebab aku sebagai tertuduh, dan bagaimana nanti jika aku dihakimi warga sini? Terpaksa aku berbohong. Aku mengatakan bahwa aku tidak memakai kain batik dan tidak membawanya. Diam dalam kebohonganku selama badai hujan itu membuat aku berpikir keras untuk menghatamkan hubungan prahara dengan kain batik. Dan karena memang aku yang membawa kain batik itu, maka aku harus segera memungkasinya. Aku sih tidak berpikir supaya segera menyelamatkan orang banyak. Cukup aku takut jika itu prahara di situ akan menimpa diriku sendiri karena akulah biang keroknya. Aku pun segera pamit dan mengurungkan masuk ke desa tersebut. Aku pun balik pulang. Aku menyibak jalan diiringi dengan badai yang masih tersisa. Tubuhku gemetar, keringat dingin bercucuran. Jangan-jangan, bagaimana jika sesuatu menimpa padaku? Bagaimana dengan anak-anakku di rumah sana? Jika aku pulang hanya tinggal kabar berita. Aku semakin jalan dengan pikiran yang kalut tidak karuan. Barulah perjuangan kepulanganku sampai di perbatasan desa itu. Aneh, di luar perbatasan desa ini justru tidak ada air menggenang, tidak ada tanah basah. Persis sama masih kering kerontang. Pikiranku pun menjalar menemukan berbagai simpulan-simpulan bahwa mungkin pantangan untuk memasuki desa ini tidak boleh ada seorang pun yang memakai kain batik. Jauh tahun setelah saya membuat video ini, saya berpikir silahkan pemerintah membuat hari batik nasional bahkan internasional, kecuali desa ini, desa Ngluyu. Aku baru paham bahwa setiap sesuatu tempat, benda atau orang-orang itu mempunyai batasan kebenaran sendiri-sendiri, dan tidak bisa orang lain memaksakan kebenaran menurut kehendaknya. Hanya karena kita tidak mengetahui banyak hal, terkadang apa yang kita lakukan menjadi sebuah prahara.